نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, kembali kita bertemu di majelis ilmu taman-taman surga sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilakuz zikr, halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan sebagian manusia yang di dalamnya ada unsur mengingat Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah taman surga dunia." Maka di awal-awal ini mari kita luruskan niat, kita sedang beribadah. Kita duduk di tempat ini, kita duduk seperti ini bernilai pahala. Bahkan pahala yang sangat besar, bahkan dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada jalan yang paling mudah yang mengantarkan seseorang kepada surga kecuali dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu akan tersingkap mana kebenaran, mana kesalahan, mana yang hak, mana yang batil, yang dengannya mempermudah jalan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga teman-teman sekalian, di antara barometer terbesar Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, Allah jadikan kita cinta dengan ilmu. Allah jadikan kita suka mendengarkan nasihat-nasihat agama. Allah jadikan kita suka mempelajari agama. Allah jadikan kita punya perhatian kepada agama kita. Itu di antara barometer Allah inginkan kebaikan. Ya, adapun masalah harta Allah berikan kepada siapa saja. Bahkan kalau kita bisa melihat di hari ini saja, di antara orang kaya itu masih dipegang oleh orang-orang yang kafir. Ya, karena dunia memang tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan Allah tidak pernah sekalipun di dalam Al-Qur'an memuji dunia, enggak pernah. Bahkan Nabi SAW pernah mengumpamakan dengan para sahabatnya, siapa yang mengambil bangkai kambing ini? Maka para sahabat pun mengatakan, ini bangkai, tidak ada yang mau. Terus kemudian Nabi SAW sebelumnya mengatakan, siapa yang mau membeli kambing ini, bangkai kambing ini? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ini bangkai, tidak ada yang mau beli. Terus siapa yang mau ngambil cuma-cuma? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada, ini bangkai. Maka kata Nabi SAW, dunia lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Artinya apa? Dunia Allah berikan kepada siapa saja. Bukan menjadi tolak ukur Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang. Kekayaan juga demikian. Jabatan juga demikian. Bukankah Fir'aun jabatannya lebih tinggi, kekuasaannya lebih besar daripada Nabi Musa alaihi salam? Bukankah Qarun yang sangat kaya sampai di hari ini setiap apa yang didapatkan dari dalam tanah disebut dengan harta Qarun. Saking kayanya dinisbatkan semuanya kepadanya. Tapi apakah dia menjadi orang yang mulia? Apakah Allah kabarkan itu tanda kebaikan? Tidak. Jadi teman-teman sekalian, tatkala Allah inginkan kebaikan pada diri kita, Allah jadikan kita dekat dengan agama. Allah jadikan kita punya perhatian dengan agama kita. Allah jadikan kita suka mendengarkan majelis ilmu. Nabi SAW yang mengatakan, bukan saya. Disebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia paham. Allah akan jadikan dia mengerti. Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Dan semua kita paham, tidak ada orang yang bisa paham, tidak ada yang orang bisa mengerti
tentang agama kecuali dengan proses belajar. Nggak ada istilah bertapa, bersemedi, kemudian tiba-tiba paham, tiba-tiba hafal 30 juz, nggak ada. Karena Nabi yang mengatakan, wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Bahkan Nabi SAW saja belajar kepada siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Coba antum buka surat Al-Alaq, antum pelajari, antum baca maknanya, antum baca tafsirnya. Di situ bagaimana pengajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Iqra, bacalah. Dan semua kita sepakat sumber belajar dari membaca juga di antaranya. Maka butuh belajar. Tatkala antum punya kecintaan dengan majelis ilmu, antum suka mendengarkan nasihat-nasihat agama, entah itu di majelis seperti ini atau mungkin di media sosial, tatkala lewat di HP antum punya ketertarikan, bisa jadi itu pintu hidayah, bisa jadi itu tanda Allah inginkan kebaikan pada diri antum. Maka kita bersyukur, di samping itu kita diberikan kemudahan pada hari ini dan tempat kita bekerja memfasilitasi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada hari ini adalah doa pamungkas di penghujung salat. Apa judulnya? Doa pamungkas. Nah, kalau sudah bicara tentang pamungkas ini berarti doa yang jitu. Doa yang luar biasa. Karena tidak dikatakan pamungkas kecuali top. Doa pamungkas di penghujung salat. Ketahuilah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Mustajab artinya apa? Apa arti mustajab? Pengabulannya cepat, pengabulannya lebih dekat, pengabulannya lebih besar kemungkinannya, itu mustajab. Banyak waktu-waktu mustajab yang Allah berikan kepada kita, dan di antara waktu mustajab tersebut adalah tatkala kita melaksanakan sholat. Umumnya kita kaum muslimin semua paham di antara waktu mustajab untuk berdoa di dalam sholat itu tatkala sujud. Dan itu betul itu, ya. Tatkala sujud itu adalah waktu yang mustajab. Kenapa bisa mustajab? Keadaan seorang bersujud itu keadaan yang paling disukai oleh Allah. Keadaan yang paling dekat dengan Allah itu tatkala manusia sujud. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bihil abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat pada seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sujud. Kenapa tatkala sujud seorang itu sangat dekat dengan Allah? Jawabannya, tatkala seorang sujud dia mengakui benar-benar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia menunjukkan dengan perbuatan, dengan hatinya. Kita bisa melihat anggota yang paling tinggi pada diri manusia. Apa yang paling tinggi? Wajah kita. Dan ini merupakan ciri khas kita. Kalau tangan yang dikasih lihat mungkin kita nggak bisa mengenali orang. Tapi kalau wajah yang dikasih lihat kita kenal orang tersebut. Jadi intinya wajah ini sesuatu yang paling berharga di dalam tubuh kita ini. Ya, dengan wajah ini kita dikenali, dengan wajah ini kita punya martabat dan sebagainya. Tatkala kita sujud, kita letakkan sesuatu yang berharga pada diri kita ke tempat yang paling rendah. Bahkan sama dengan telapak kaki kita. Yaitu tatkala sujud. Maka tatkala sujud perbanyak doa, Pak. Ya, perbanyak doa. Di sini lebih dianjurkan tatkala melaksanakan sholat sunnah. Ya. Tapi kalau ternyata kita sholat berjamaah dan imamnya sujudnya lama atau mungkin waktunya lebih lama, kita sudah selesai mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka silahkan berdoa. Kalau kita bingung berdoa apa saja, kita bingung ingin minta apa, maka doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya berdoa. Tapi saya berikan di sini sedikit catatan penting. Jangan sampai kita mengkhususkan sebagian sujud dari sujud-sujud yang lainnya. Doa tatkala sedang sujud itu memang penting, itu mustajab. Tapi mengkhususkan sebagian sujud dari sujud-sujud yang lainnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Contohnya gini,
Sebagian orang ada yang memperpanjang, entah mungkin di sujud rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat yang paling akhir sebelum salam. Adapun sujud-sujud yang lainnya sebentar. Tapi sujud yang terakhir lamanya kentara sekali, kelihatan lamanya, durasinya panjang sekali. Maka ini juga perbuatan yang tidak tepat. Karena mengkhususkan sujud terakhir lebih lama daripada sujud yang lainnya, maka itu tidak ada tuntunannya. Yang dituntut bagi kita adalah waktu ruku dan waktu sujud mutasawiyan, itu seimbang. Maka bagaimana solusinya? Kalau kita punya hajat yang panjang, bisa dibagi-bagi. Kita punya hajat mungkin tatkala kita berdoa mungkin habisnya 2 menit. Kita sholat sunnah 2 rakaat berarti sujudnya berapa kali? 4 kali. Silahkan dibagi kepada 4 sujudnya berarti berapa? 4 kali. Silahkan dibagi kepada 4 sujud tersebut. Seperti itu. Sehingga nanti timbul antara sujud satu dengan yang lainnya durasinya tidak terlalu beda, tidak terlalu mencolok. Itu dia sarannya. Kemudian ini juga sebagai garis besar yang perlu kita garis bawahi kepada makmum. Makmum itu diperintahkan untuk mengikuti siapa? Imam. Yang di depan kita ikuti. Maka bagi mereka yang ingin mengamalkan doa tatkala sujud, jangan sampai mengalahkan yang lebih prioritas. Kita berdoa, memperbanyak doa tatkala sujud itu dianjurkan. Tapi seorang makmum mengikuti imam itu perkara yang wajib. Itu lebih kita dahulukan. Maka bagaimanapun alasan antum, jangan pernah antum berdoa sehingga antum ketinggalan jauh dari imam. Dan itu sering kita dapati di sebagian masjid. Kadang kita sholat yang sebelah kita sudah bangun dari sujud, bahkan kita mau mendekati salam, dia masih sujud. Kalau ditanya dia kenapa seperti itu, maka dia berdoa itu. Maka kita katakan itu perbuatan yang kurang pas juga. Kenapa? Satu, kesalahannya dia menyelisihi imam. Padahal imam itu untuk diikuti. Kemudian yang kedua, dia menjalankan sesuatu yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi, yaitu memperlama sebagian sujud dari sebagian yang lainnya. Maka kita katakan kalau ingin lebih lama, kemudian panjang dalam sujud, maka itu di sholat sunnah, yang kita tidak berjamaah. Tapi kalau memungkinkan di sholat wajib, maka silahkan, tidak ada masalah. Kemudian di antara waktu mustajab untuk berdoa di dalam sholat yang sudah familiar bagi kita adalah tatkala sujud. Tapi ternyata ada lagi yang lain. Dan inilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tatkala seseorang sedang di akhir sholat sebelum salam. Itu waktu mustajab. Paham ya? Berarti kalau sholat 2 rakaat di tahiyat akhir, otomatis kalau 2 rakaat nggak ada tahiyat awal ya. Sebelum salam, setelah baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai akhir innaka hamidum majid, setelah itu sebelum salam, itu waktu yang mustajab. Itu waktu yang mustajab. Dan itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sebutkan redaksi hadisnya, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Muadz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Maka di sini ada faedah yang sangat penting teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin memberikan nasihat, dahulukanlah kasih sayang. Nabi SAW ingin memberikan nasihat, ingin memberikan wasiat kepada sahabat Muadz bin Jabal. Nabi buka dengan, wahai sahabat Muadz, sesungguhnya demi Allah aku mencintaimu. Maka ini adab yang baik. Kalau antum menasihati orang, antum bisa buka dengan pembicaraan, wahai saudaraku, aku benar-benar mencintaimu, aku sayang, aku peduli sama kamu. Sebenarnya begini. Itu metode yang baik dalam memberikan nasihat. Dan itu akan lebih mudah diterima daripada orang tiba-tiba langsung, kamu ini begini. Ini yang diajarkan Nabi. Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu. Kenapa Nabi sampaikan ini? Nabi ingin berikan nasihat, Nabi akan berikan wasiat. Agar mudah wasiat diterima, nasihat diterima, sampaikan kasih sayang, pesan-pesan kasih sayang. Maka antum kalau ingin menasihati, apalagi keluarga, dahulukan
Sesungguhnya kami peduli kepada kamu, kami simpati kepada kamu, kami sayang kepada kamu. Lebih baik kami yang menasihati sebelum orang lain. Sesungguhnya begini-begini. Nah, dahulukan seperti itu. Itu metode Nabi SAW. Summa usika ya Mu'adz. Kemudian aku ingin menasihati, memberikan wasiat kepadamu wahai Mu'adz. Setelah Nabi SAW mengatakan dia cinta, maksudnya ini nasihat wasiat atas dasar cinta. Apa nasihat tersebut? Nabi SAW mengatakan, la tada'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan engkau sesekali meninggalkan, jangan engkau tinggalkan di setiap akhir daripada salatmu doa Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Sudah hafal doa ini belum? Coba kita ulangi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah ini dihafalkan. Buka di Google, cari doanya, insya Allah ada, screenshot, dihafalkan. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nabi SAW menasihati Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan sesekali engkau tinggalkan setiap akhir salatmu doa ini. Para ulama berbeda pendapat, apakah dibaca sebelum salam atau setelah salam. Karena ada riwayat yang lain yang mengatakan dengan konteks yang sama, jangan engkau tinggalkan setiap akhir salat ucapan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Maka terjadi perbedaan pendapat, apakah doa ini diucapkan sebelum salam atau setelah salam? Ulama besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dibaca sebelum salam, memberikan pendapat pertengahan. Setiap ucapan-ucapan doa maka diletakkan sebelum salam. Adapun ucapan-ucapan yang sifatnya zikir diletakkan setelah salam. Makanya zikir itu kapan kita lakukan? Setelah kita salam. Adapun doa letakkan sebelum salam karena doa itu mustajab tatkala kita sebelum salam dalam sholat. Maka ini doanya penting jemaah sekalian. Apa artinya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Yang pertama, minta agar Allah bantu untuk menjadi hamba yang senantiasa berzikir. Kemudian yang kedua, wa ala syukrika, dan aku memohon pertolonganmu ya Allah agar aku bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Kemudian yang ketiga, wa ala husni ibadatik, dan aku meminta pertolonganmu ya Allah agar aku bisa memperbaiki ibadahku. Ini 3 perkara yang diminta dalam doa ini. Yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang bisa banyak berzikir kepada Allah. Apa itu yang dimaksud dengan zikir? Zikir adalah seorang mengingat Allah. Mengingat Allah ada yang sifatnya muqayyad atau zikir, ada yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya mutlak. Apa zikir yang sifatnya muqayyad? Muqayyad itu artinya terikat dengan suatu. Adapun mutlak dilakukan kapan saja. Zikir yang muqayyad misalnya setelah kita sholat ada zikirnya. Ada zikir-zikirnya. Di pagi dan petang ada namanya zikir pagi dan petang. Maka ini zikir-zikir yang terikat maka kita jaga. Kemudian juga ada zikir yang mutlak, artinya kapan saja di mana saja seorang muslim diperintahkan untuk banyak berzikir. Entah dalam keadaan berbaring, berdiri, berjalan, dalam keadaan apapun, di keramaian, di kesendirian, senantiasa mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah dengan zikir atau pengingatan yang banyak. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berzikir.
Dan ingat, orang yang menjaga zikir setelah sholat itu dibantu untuk bisa mudah melaksanakan sholat yang berikutnya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, zikir dan sholat itu ibaratkan hubungannya antara ikan dan air. Bagaimana ikan kalau tanpa air? Mati. Maka begitu pun juga sholat tanpa zikir. Sholat dengan gerakan badan, tidak ada pesan atau mungkin rasa ingin mengingat Allah, mengagungkan Allah, maka itu kosong. Ibaratkan ikan yang tanpa air, maka akan mati. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak zikir. Zikir pagi dan petang itu terutama sangat penting. Antum bekerja, tempat kerja antum jauh, antum berangkat dari rumah, zikir pagi menjaga antum sampai sore hari. Zikir petang atau zikir sore menjaga antum hingga pagi hari, berzikir. Tatkala antum keluar rumah ada zikir-zikirnya, ada doa-doanya. Tatkala antum menanjak, di sini banyak tanjakan, apa yang dibaca? Zikirnya Allahu Akbar. Tatkala antum turunan ada zikirnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah. Dan kita katakan seorang yang senantiasa mengingat Allah, maka dia akan mudah bertakwa. Kenapa orang itu melakukan dosa? Singkatnya, karena di saat dia melakukan dosa, dia lupa sama Allah. Ya, maka perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, ala syukrika, yaitu tolonglah aku ya Allah untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan ingat, orang yang bersyukur disebutkan dalam Al-Quran itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah mengatakan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang lainnya bagaimana? Kufur nikmat mereka. Ya, maka kita introspeksi diri kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana cara bersyukur yang benar? Tidak ada cara lain kecuali semakin taat, semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencontohkan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari istri beliau menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Engkau salat begitu lama, engkau sholat begitu banyak, tiap malam bangun sholat, kau sholat sampai kakimu pecah-pecah. Kenapa seperti ini? Bukankah sudah dijamin surga? Bukankah sudah dijamin pengampunan dosa?" Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Syukurnya dengan apa? Semakin taat, semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah. Maka jadilah hamba yang bersyukur, teman-teman sekalian. Syukur akan menjadikan nikmat itu tetap. Minimalnya tetap dan maksimalnya akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kufur, nikmat itu akan hilang. Dan namanya hilang, tidak mesti hilang zatnya. Terkadang hilang keberkahannya. Sebagian orang nikmatnya secara kasat mata nominal gaji dia lebih besar daripada kita. Pendapatan bulanan dia lebih besar daripada kita secara angka. Tapi Allah cabut keberkahannya, yang keluar keluh kesah. Tidak pernah merasa cukup, dicabut rasa qanaah di dalam hatinya. Tapi ada sebagian orang yang subhanallah gajinya di bawah UMR, tapi kalau kita bertemu dengan mereka, kita bicara seakan-akan mereka nggak ada problem keberkahannya. Maka bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur kepada nikmat yang aku berikan kepada kalian, aku akan benar tambah, kata Allah, benar-benar tambah. Tapi barang siapa yang kufur, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa yang ketiga? Ala syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa memperbaiki ibadahku. Kita semua paham ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka yang harus kita profesional, paling profesional adalah ibadah kita sebenarnya. Karena itu tujuan utama Allah ciptakan kita. Kalau urusan dunia saja kita profesional, masa ibadah tidak? Maka kita minta kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan memperbaiki ibadah kita. Dan tatkala kita berbicara tentang memperbaiki ibadah, ada dua poin yang harus kita penuhi. Yang pertama apa? Ikhlas. Tidaklah seorang dikatakan ibadahnya baik kecuali ibadahnya tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dikatai, bukan karena